Halo pemirsa Cokro TV, kita bertemu lagi di Sudut Pandang. Kali ini kita akan bahas lagi soal ijazah. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang Roy Suryo karena cukup membosankan. Di sebelah kiri saya sudah ada rekan saya Bro Dede Uki Prayudi. Halo. Dan di sebelah kanan saya ada sahabat saya yang lain, Bro Aryo Bimo. Nah, itu sudut pandang saya agak sulit nih karena ada mic gitu. Biarkan saja lah ya. Gini, kalau kemarin kan kalau kita bicara ijazahan itu kan selalu kaitannya dengan Roy Suryo dan Tifa gitu, Dokter Tifa. Tapi sekarang seru nih, ada satu orang yang tiba-tiba membuat sayembara. Menyatakan bahwa kalau ada yang bisa memberikan informasi tentang ijazahnya Mas Gibran akan dapat 1 miliar tapi nolnya dicoret 1. Itu yang pertama. Jadi 100 juta. Bilang aja 100 juta sih. Susah banget. Tapi beliau ini yang kalau apa namanya? Inisialnya Denny Indrayana ini itu pertama kali nulisnya itu betulan 1 miliar nolnya dicoret 1. Itu yang dia bikin sendiri gitu. Iya. Cuma setelah itu dia naik lagi gitu ya. Jadi 250 juta. Terakhir katanya 300 juta. Mungkin udah dapat bohir kali ya. Mungkin ya. Tapi sebetulnya yang paling paham di sini adalah Mas Uki dan Mas Bimo, karena saya sebetulnya agak malas juga mengikuti sesuatu yang tidak ada faedahnya gitu. Kamu Bro kan Uki. ahlinya Roy Suryo. Iya, jadi karena kali ini tidak membahas Roy Suryo, kita membahas Denny Indrayana. Coba Bro Uki dulu nih, bisa ngasih ini dulu nggak apa namanya gambaran singkat kenapa sih ada orang yang ajaib yang jadi mirip Roy Suryo juga? Gimana Bro Uki? Ya, pertama-tama yang kita harus pahami adalah siapa Denny Indrayana. Ya, Denny Indrayana adalah ex-kader Partai Demokrat. Jadi garis bawahi kata ex ya, artinya beliau sudah tidak lagi berada di dalam tubuh Partai Demokrat. Sama kayak Roy Suryo juga ya? Sama juga dengan ya, persis Pak Roy Suryo. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Wamenkumham. Jadi yang satu menteri, yang satu wamen. Ya, betul. Di eranya sama-sama era Pak SBY. Dan di dalam masa periode jabatan tersebut, Pak Denny Indrayana kemudian tersangkut masalah hukum. Yaitu dugaan kasus korupsi payment gateway. Yaitu di tahun 2015. Dan beliau sudah mendapatkan status sebagai tersangka. Ya, jadi kita sedang membicarakan dalam hal ini seorang tersangka koruptor. Ya, jadi Denny Indrayana tersangka koruptor. Ya, karena sejak 2015 sampai dengan sekarang itu status tersangkanya tidak hilang. Lama juga ya? Lama. Jadi ini juga mungkin message ya buat para penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Ya. 10 tahun lebih ya? 10 tahun lebih, 11 tahun ya 11 kalau tahun per hari ini. Nah, sekarang terkait dengan sayembara beliau. Ya. Jadi ini ada dua hal Mas Sigit. Yang satu adalah sayembara, yang kedua adalah paksaan untuk taruhan. Ya. Jadi di dalam sayembara tersebut, Pak Denny Indrayana ini memancing ya. Apabila seseorang bisa membuktikan bahwa Mas Gibran itu memiliki ijazah SMA atau sederajat lah, gitu ya, maka orang tersebut akan menerima sejumlah uang. Nah, itu kan sayembara, berarti kan? Nah, kemudian sayembara tersebut hidup tidak di ruang hampa. Sayembara tersebut hidup di sebuah konteks pertaruhan yang dipaksakan tadi. Kalau ada yang bisa menunjukkan, maka Denny Indrayana kemudian berhenti mempersoalkan terkait dengan ijazah SMA Mas Gibran. Tapi kalau tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa Mas Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat, maka Mas Gibran diminta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Taruhan ya? Taruhan. Jadi ini ada dua nih. Yang pertama sayembara, yang kedua adalah taruhan. Yang dimana ujung-ujungnya kita tahu lah. Ini kan sebenarnya beliau itu 11-12 sama Mas Roy Suryo, hanya saja berbeda pola. Ya kan?
sama-sama menyerang Pak Jokowi atau keluarga, ya, sama-sama subjek yang diserang itu adalah ijazah, ya, hanya berbeda pola dan cara. Maksudnya bagaimana? Kalau Mas Roy Suryo, menurut saya ya, walaupun Mas Roy Suryo menurut saya di belakangan ini beliau tidak segagah dulu, ya, seperti karena tinggal sendirian kayaknya. Iya, seperti masuk angin dan nggak mau masuk sidang pokok perkara dan lain sebagainya. Tetapi Mas Roy Suryo secara gamblang itu mengatakan ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Gamblang dari situ. Ya. Kalau Pak Denny Indrayana ini lebih bermain pasif agresif. Artinya kalau nggak ada yang bisa buktiin itu asli, ya berarti palsu. Kayak begitu loh. Sementara kalau misalnya dia kemudian dicokok oleh hukum, dia punya ruang untuk ngeles. Loh, saya kan nggak pernah bilang itu palsu. Hanya persepsi yang terbangun di publik, kalau tidak ada yang mau ikutan sayembara dia, maka persepsinya itu persepsi tuduhan, itu palsu. Gitu. Nah, inilah dia konteksnya ya. Dan beberapa hari terakhir nominalnya dinaikin. Dan kalau melihat mindsetnya sih saya sudah tahu. Ini nggak ada yang tertarik ikut sayembara, nominal naikin. Nggak ada yang tertarik lagi, nominal naikin. Nah, lama-lama ketidaktertarikan publik untuk ikut sayembaranya Denny, ini akan dipakai untuk menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada yang bisa membuktikan. Gitu. Itulah apa yang terjadi belakangan ini, Mas Sigit. Ya, jadi bikin taruhan itu sejenis judi online gitu ya berarti ya. Tapi coba sekarang tadi kan backgroundnya kira-kira gitu tuh Mas Bimo nih. Mas Bimo sebagai salah satu pakar hukum lah di sini ya. Dan kebetulan ini Mas Denny kan juga orang hukum ya, bekas Wamenkumham juga kan. Kira-kira gimana kok ini kalau dulu katakanlah oke lah Mas Roy, Dr. Tiva yang menurut saya secara hukum memang mungkin ya mereka bukan ahli hukum gitu ya. Yang satu ngaku pakar telematika walaupun bukan begitu ya. Yang satu dokter gitu. Nah ini sekarang ada ahli hukum nih Mas Bimo. Ahli hukum kok kayaknya mencoba bermain-main di ranah yang ya sebetulnya kalau hukum kan kita bicaranya nggak abu-abu ya. Hukum itu kan jelas antara antara yang benar dan tidak gitu. Nah ini gimana kalau dipandang dari sisi hukumnya Mas Bimo? Ya memang mungkin secara pengetahuan jelas Denny Indrayana berbeda dengan Mas Roy Suryo. Tapi masalah kelakuannya, bagaimana dia menjerumuskan dirinya, bahasanya Mas Uki kan, menjerumuskan dirinya dia itu, itu ke level yang sama dengan orang yang memang tidak mengerti hukum. Mas Roy Suryo nggak apa-apa lah, memang dia bukan ahli hukum. Dia main-main di prosedur dan sebagainya, seperti orang yang tidak mengerti ya nggak apa-apa. Tapi kalau Denny Indrayana kan memang dia mengerti hukum, tapi justru karena itu dia menyimpan di belakang tadi ya. Jadi dia ruang untuk melarikan diri. Ruang tadi untuk melarikan diri, dia memang mengetahui bahwa dia masih punya ruang itu gitu. Yang justru menurut saya harus diketahui oleh publik itu justru informasi yang emang benernya gimana sih. Dia itu minta diperlihatkan ijazah SMA, jelas-jelas ya dia bilang diperlihatkan ijazah SMA. Ya tidak akan ketemu karena memang Mas Gibran tidak pernah mengikuti SMA, sekolah menengah atas yang kita kenal adanya di Indonesia gitu kan. Mas Gibran sekolahnya di luar negeri. Betul. Ya. Terus gimana? Emang waktu itu pencalonan Mas Gibran itu sah atau enggak? Nah, jelas sah. Dan itu sudah ada keputusan KPU-nya, kemudian tidak ada waktu itu gugatan dan sebagainya terhadap dari itu. Publik. Ya. Jadi KPU memberikan sekitar 4 hari ya kepada publik untuk mengajukan keberatan atas dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh KPU. Ya lanjutkan Mas. Tidak ada tuh. Ya jadi artinya dan itu sesuai dengan aturan KPU. Jadi di dalam aturan KPU itu ya persyaratan pendidikan calon presiden maupun wakil presiden adalah SMA, SMK, MA dan yang titik-titik sekolah yang sederajat. Ketika penderajatan itu sudah ada, penyetaraan lah, itu ya sudah ada sebenarnya dianggap ada. Ataupun kalau misalnya kita mau lewat ke pasal 13-nya lagi, di situ dibilang
kalau misalnya ada kandidat yang sekolahnya SMA-nya lah gitu di luar negeri, sekolah menengahnya itu di luar negeri, dia bisa membuktikannya itu melalui ijazah pendidikan tinggi atau S1. S1. Selama nanti di CV-nya ada prosedurnya. Dan itu saya kira itu sudah dilewati semua. Jadi ada 2 opsi dan semua diambil oleh KPU dan KPU sudah bilang clear. Jadi nggak ada lagi masalah. Kalau misalnya pun ada masalah di ujungnya, misalnya digugat lagi ke MK jadi sengketa pilpres ya, itu bisa aja, tapi tidak terjadi. Tidak terjadi. Oke. Jadi Denny Indrayana tahu itu, jelas dia kan orang tata negara, jadi dia tahu itu. Jadi dia simpan itu, lalu dia memancing emosi publik melalui adanya sayembara ini. Sayembara. Jadi walaupun kayaknya publik nggak terpancing ya, nggak terlalu terpancing ya kayaknya publik ya. Saya nggak tahu. Kalau dari jumlahnya sih, saya kira memang masih kurang banyak ya. Kalau 100 juta gitu ya. Udah 300 sekarang. Terakhir 300. 300 juta masih kurang banyak. Kalaupun saya punya datanya, saya belum akan kasih tuh. Ya tapi ya itu intinya sih, framing ini memang dia merendahkan dirinya ke level yang orang yang nggak tahu hukum, bahwa kalaupun ujung-ujungnya let's say itu dijadiin kayak judi gitu kan nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Kan perjanjian yang bersifat gambling itu ya nggak boleh. Itu ada taruhannya kan? Itu melanggar hukum nggak sih? Taruhan. Ya, mengajak taruhan itu melanggar hukum nggak? Nggak apa-apa, kita ikutin aja dulu, baru nanti kalau ini kita siap. Kalau misalnya melanggar hukum ya kita laporin. Saya mungkin balik dulu ke Bro Uki nih. Bro Uki, di antara kita bertiga ini yang kuliahnya di luar negeri kan Bro Uki ya. Kami kan S1, S2, S3-nya di dalam negeri gitu. Bro Bimo ini Belanda S2-nya. Oh iya betul, maaf. S2-nya ya. Tapi Bro Uki ini kan S1, S2 di luar negeri gitu ya. Ini penting gitu karena kan mirip-mirip sama Mas Gibran nih. Bisa cerita sedikit nggak sih sebetulnya memang ada penyetaraan atau gimana sih modelnya, kalau bisa cerita sedikit? Ya, jadi begini. Memang ada perbedaan sistem. Ya, perbedaan sistemnya adalah ketika kita lulus SMA di Indonesia sampai ke universitas, baik itu New Zealand, baik itu Australia, baik itu UK, ya, atau semua yang mengikuti tradisi pendidikan Inggris lah ya. Itu Amerika juga ya, berarti betul. Ya. Oh, Amerika tidak. Enggak, karena beda. Amerika itu beda tradisi. Ya. Itu kita harus mengikuti lagi 1 tahun yang kita sebut, kalau saya dulu namanya foundation course. Saya ikut foundation course dulu 1 tahun. Ya. Dan di sana ya, itu foundation course itu disetarakan dengan kelas 12. Kelas 12 ini artinya kelas 3 SMA. 3 SMA. Kalau SMA angkatan kita ya. Itu kelas 3 SMA. Dan di kelas tersebut kita diajarkan, pertama adalah academic English pasti, ya itu intensif selama 6 bulan. Lalu yang kedua kita diajarkan pre-university. Artinya sudah masuk ke courses yang university level, tapi pengantarnya gitu. Nah, inilah dia perbedaannya. Dan apabila kita misalnya tidak lulus SMA, ya, kita kemudian ikut semacam foundation course kalau di New Zealand. Kalau di Australia ada yang namanya foundation course, ada yang namanya preparatory course, course persiapan, ya. Apabila kita tidak lulus SMA, nah ntar kan kita dilihat itu. Kita itu disetarakan kalau di preparatory course itu di level yang mana. Jadi kalau saya karena SMA-nya sudah lulus, maka langsung ke kelas 12 tadi itu. Nah, hampir semua university ya yang terkemuka di Australia dan New Zealand, termasuk mungkin di sini di UK, itu melakukan hal serupa, terutama untuk international student. Ya. Jadi foundation course saya itu setara kelas 3 SMA ya, atau kelas 12 ya, yang dimana kemudian itu kalau saya setarakan ijazahnya itu adalah ijazah SMA setara, sederajat. Ya. Padahal saya sudah lulus SMA di
Indonesia. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita kemudian melihat kasusnya Mas Gibran ini kan dia itu awal mulanya masuk di Singapura, ya. Sistem Inggris juga ya Mid School. berarti ya? Apa? Sistem Inggris juga ya? Saya nggak tahu persisnya kalau di Australia seperti apa. Bukan di Australia, Singapura. Di Singapura seperti apa. Cuman yang jelas memang Mas Gibran itu tidak sampai selesai di sana. High school-nya. Ya. Akan tetapi kemudian karena mungkin perhitungannya saat itu Mas Gibran pingin lanjut sekolah di Sydney University di Australia, maka belum menyelesaikan di sana, Mas Gibran kemudian lanjut ke preparatory course di Australia. Gitu. Nah, di preparatory course di Australia inilah, di University of Sydney inilah, kemudian Mas Gibran mendapatkan ijazah yang setara dengan kelas 12. Tadi, kelas 12-nya Australia. Kelas 12-nya Australia itu kalau disetarakan ke SMA kita, itu setara kelas 3 SMA. Walaupun kelas 3 SMA kita baru disetarakan kalau di Australia itu kelas 11. Kelas 11. Jadi dengan kata lain sebenarnya kalau kita mengikuti standar internasional apalagi British Educational System itu apa yang dimiliki oleh Mas Gibran itu bahkan di atas atau melampaui kelas 12 di Indonesia. SMA itu. Betul. Jadi kalau misalnya dibilang ijazah SMA, ya jelas dia nggak pernah ikut SMA di Indonesia. Ikut high school di Singapura pun kemudian pindah ke preparatory course di Australia. Di Australia preparatory course-nya selesai. Makanya beliau itu bisa ikut universitas di MDIS dan mendapatkan gelar BSc Bachelor of Science setara S1. Bachelor of Science itu S1 kan? S1. Jadi nggak mungkin sekali lagi nggak mungkin seorang Gibran Rakabuming Raka diterima di MDIS kalau nggak punya ijazah yang setara kelas 12 di lembaga pendidikan sebelumnya. Gitu. Jadi ini bukan hanya Pak Denny ini menghina KPU yang dianggap mungkin diragukan screening sistemnya, tapi juga CMDIS di Singapura yang kemudian terafiliasi dengan Bradford University, MDIS yang di Singapura Bradford University di Australia. Nah, ini juga diragukan mungkin screening sistemnya oleh Pak Denny Indrayana. Jadi sekali lagi saya aja sudah punya ijazah SMA nggak bisa langsung tembus ke universitas kok. Gitu. Berarti untuk keterima di UTS InSearch itu kan, berarti kan harus ada some kind of document, right? Iya betul lah, harus dong. Dan itu strict banget. Pengecekan mereka strict banget dan nggak mungkin Mas Gibran kemudian diterima di universitas yang di Singapura tersebut kalau misalnya beliau tidak memiliki ijazah pendidikan yang setara dengan kelulusan level 12. Level 12 di semua negara. Kalau di Sweden itu namanya gymnasium. Jadi setelah kelas 12 setelah kelas 11 anak-anak SMA itu dibolehkan mau ngikut kelas 12 atau ikut gymnasium. Itu nge-gym bukan ya? Bukan. Gymnasium itu setara dengan kelas 12. Jadi hal ini sebenarnya udah biasa kok di Indonesia. Di luar negeri tuh hal ini udah biasa. Cuman ruang-ruang ketidaktahuan publik karena tidak biasa, karena di Indonesia sistemnya berbeda. Inilah yang kemudian menurut saya sedang dipermainkan oleh seorang koruptor tersebut, tersangka koruptor itu loh. Pak Denny Indrayana ini. Masih gitu. Saya hari ini lagi jadi hostnya. Jadi saya yang tanya gitu. Iya. Gak pernah jadi host saya baru sekali nih jadi host saya. Mas Bimo, tadi kalau kita lihat sebetulnya kan yang mau dipermasalahkan oleh Mas Denny Indrayana ini adalah pencalonan Mas Gibran kan ya. Jadi dokumen-dokumennya dianggap tidak sah karena tidak mencantumkan ijazah SMA yang tadi sudah disampaikan sama Bro Uki. Ya nggak mungkin lah orang Mas Gibran memang tidak lulus SMA di Indonesia, tapi kan setara gitu ya. Kan sebetulnya diperbolehkan ya secara hukum penyetaraan. Kemudian sebetulnya Mas Denny ini ngejarnya apa sih? Nah ini yang sebenarnya dikatakan dalam satu nafas dengan sayembara tadi adalah impeachment atau pemakzulannya Mas Gibran.
Ya kan? Jadi dia tidak semata-mata ngomongin oke, kita bikin sayembara, udah stop di situ, enggak. Ujungnya ya, atau di kesempatan lain atau di podcast lain dalam satu lingkaran waktu, dalam satu nafas dia bilang, mari kita makzulkan Gibran. Dan dia kasih tahu segala caranya tuh, seakan-akan dia benar gitu ya. Prabowo ini aja, Pak Prabowo tuh pecat saja Gibran gitu kan. Seakan-akan dia nggak tahu teori ilmu tata negaranya itu seperti apa gitu ya. Kemudian atau misalnya Mas Gibran diimpeach saja gara-gara ijazahnya itu tidak sah. Nah, kan untuk menuju ke sana kan perlu circle ya, nggak mungkin kita tuh kita misalnya sekarang ada orang yang bisa menunjukkan atau tidak ada orang yang bisa menunjukkan gitu ya. Ya kemudian orang mempersepsikan, menganggap ijazah Mas Gibran itu tidak sah atau pencalonan Mas Gibran tidak sah. Lalu apa? Makanya saya langsung jump to conclusion bahwa dia ini cuma nyari sensasi aja sekarang. Setara Roy Suryo aja. Nggak ada lagi. Karena kalau secara hukum harus ada prosedurnya dong. Kalau mau keberatan terhadap pencalonannya sebenarnya sudah lewat ya, tapi ada aja kita bisa mempermasalahkan keputusan KPU atau keputusan itu melalui tata negara, tapi pasti kalah karena Roy Suryo udah melakukannya. Jadi nggak itu bukan isunya itu lagi. Ketika kita mau mempermasalahkan, oh kalau gitu Mas Gibran telah melakukan pemalsuan, telah melakukan tindak pidana seperti syarat-syarat presiden wakil presiden pemberhentiannya gitu kan. Ya udah, proses aja hukum gitu kan. Nggak, lalu itu juga masih harus melalui DPR harus minta ke MK harus ke MPR baru bisa impeach gitu kan. Nggak begitu aja ketika kita menemukan sesuatu langsung pecat aja Pak. Iya. Agak mirip sama Roy Suryo juga berarti ya. Mirip, tapi mungkin karena sudut pundung tadi. Sudut pundung kalau kata orang Sunda kan. Dia tuh marah sama Jokowi. Karena apa? Karena ketika pemerintahannya Jokowi dia dijadikan tersangka. Loh, yang jadikan tersangka siapa? Iya kan? Berarti mirip banget ya. Mungkin memang pingin jadi selevel sama Roy Suryo karena Roy Suryo ini mantan menteri. Kalau Denny kan masih mantan wamen. Oh, dia pengen naik kelas gitu jadi mantan menteri. Oke, mungkin kembali ke Mas Uki juga nih, apa namanya? Sebetulnya kayaknya memang serangannya jadi mirip banget ya. Artinya satu mungkin bagiannya Mas Roy Suryo ini nyerang Pak Jokowi, kalau bagiannya Denny Indrayana nyerang Mas Gibran gitu ya. Iya. Jadi kayak ada pembagian nih, satu nyerang bapaknya, satu nyerang anaknya. Betul. Mas Uki gimana nih pandangannya nih Mas? Betul. Jadi kan kita sebenarnya patut curiga juga ya. Pertanyaannya kenapa Mas Gibran? Ya. Dari sekian banyak tokoh nasional tentu ada sebuah alasan yang membuat Pak Denny Indrayana ini termotivasi. Kenapa Mas Gibran yang diserang? Karena nggak berani sama Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo juga lulusan luar negeri, kan? Dan 3 kali ikut pilpres. Dan dari sekian banyak pejabat itu kan yang lulusan luar negeri itu nggak hanya Mas Gibran, ya. Atau dari sekian banyak pejabat itu yang sebenarnya mungkin bisa dikorek-korek ijazahnya, atau bahkan mungkin ada 1-2 orang yang betulan tidak punya ijazah atau ijazahnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, mungkin ada kayak gitu loh. Lalu pertanyaannya kenapa Mas Gibran? Gitu. Nah, yang kedua itu adalah kenapa ijazah SMA? Ya kan? Apakah ini karena Pak Denny Indrayana sudah tahu bahwa sebenarnya ada perbedaan sistem yang bisa diperdebatkan kemudian dalam konteks sangkutannya adalah ijazahnya Mas Gibran, yang diperdebatkan kemudian menggunakan celah yaitu tadi persepsi orang Indonesia yang tidak familiar dengan sistem yang ada di Australia, Singapura dan lain sebagainya. Kayak gitu. Cuman ini Mas Sigit, ini di balik itu semua ya, ada satu yang paling lucu sebenarnya, yaitu cara Pak Denny Indrayana bertaruh. Ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena begini,
idealnya ya kalau taruhan orang waras, misalnya kita taruhan sepak bola, ya kan? Saya megang tim A, Mas Sigit megang tim B, ya kan? Kalau saya yang menang, maka Mas Sigit harus push up 10 kali, ya kan? Kalau Mas Sigit yang menang, otomatis apa? Saya yang push up harus push up 10 kali, taruhan orang waras, ya kan? Kalau taruhannya Mas Denny Indrayana ini, Pak Denny Indrayana ini, kalau dia yang menang taruhan, Mas Gibran harus turun dari jabatannya. Orang ketiga, iya kan? Iya. Kalau Mas Gibran yang kemudian misalnya pun mau menjawab tantangan taruhan tersebut, kemudian Mas Gibran yang menang taruhan, Mas Denny itu cuma stop mempertanyakan ijazah. Kan nggak asik banget, ya kan? Kalau orang lain kalah, maka dia ada konsekuensinya. Kalau Denny yang kalah, nggak ada konsekuensinya. Jadi kalau saya menang, Anda push up. Kalau saya kalah, Anda nggak perlu push up. Tapi saya juga nggak push up juga, tapi Mas Uki, dia tuh ngajak siapa sebenarnya? Nggak, kalau sayembara dia mengajak pada siapapun, ya kan. Tapi kalau taruhan ini kan langsung seruannya kepada Mas Gibran. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa membuktikan, jadi sayembara ini hanya digunakan sebagai alat untuk membuktikan taruhannya itu tadi. Misalnya kita taruhan bola, ya, maka yang menjadi alatnya adalah pertandingan bolanya, ya kan. Kalau Pak Denny Indrayana ini, dia bertaruh dengan Mas Gibran dan alat dari pertaruhan tersebut adalah si sayembaranya. Jadi ini Mas Denny Indrayana ngajak Mas Gibran taruhan gitu ya. Dengan kata lain sebetulnya iya. Kalau saya menang maka Anda harus turun. Tapi kalau saya kalah, saya akan berhenti mempertanyakan ijazah. Kayak begitu aja sebenarnya. Agak unik sih. Tapi masalahnya emang harusnya nggak usah tanggepin lah ya, karena taruhan kan satu melanggar hukum gitu ya, nggak baik juga ya secara agama ya. Dosa itu taruhan, judi itu dosa katanya. Betul. Katanya Bang Roma Irama itu jangan judi gitu. Lagian kenapa juga nggak langsung aja gitu loh. Siapapun yang bisa membuktikan bahwa Mas Gibran penyetaraannya itu nggak sah atau bisa digugat, saya akan kasih uang. Misalnya kayak begitu sayembaranya kan. Itu kan langsung kan. Cuman apabila kemudian tidak ada pengikut sayembara, itu kesimpulannya adalah apa? Tidak ada yang bisa menggugat. Ya kan? Cuman kalau misalnya di switch dengan reverse psychology, maka kalau misalnya tidak ada yang bisa atau tidak ada yang tertarik, tidak ada yang mau ikut sayembaranya Mas Pak Denny ini, maka kesimpulannya seolah-olah tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Mas Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat, kayak gitu. Jadi ini adalah Roy Suryo 2.0. Udah di-upgrade ya. Di-upgrade, belajar dari pengalaman. Betul. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat pengalaman nih, terserah nanti siapa yang mau menjawab ya. Kalau kita lihat pengalamannya Mas Roy ini ya, Mas Roy dengan Dr. Tifa itu kan ramainya ketika di media sosial. Ketika masuk ke persidangan, melempem lah gitu ya. Bahkan Pak Jokowi sudah bilang saya siap membuka ijazah, tapi justru Roy Suryonya yang tidak berani kan masuk ke pokok perkara. Saya menduga Denny ini udah tahu ujungnya kemana. Jadi kalau Denny ini kayaknya memang dari awal tidak mau masuk ke hukum ya, walaupun dia orang hukum gitu. Benar ya Mas Bimo ya. Benar. Jadi lebih ya udah bikin sensasi aja lewat media sosial gitu, karena dia udah lihat waktu Roy Suryo masuk ke hukum kan juga nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kita bisa melihat ya, apabila misalnya dua tokoh yang nggak tokoh-tokoh amat ini, yaitu Roy Suryo dan Denny Indrayana ini, kita satukan ke dalam sebuah pola, ya. Artinya kita menarik benang merah, connecting the dots, ya. Ini kan sebenarnya bukan soal pembuktian hukum. Ya, kalau dengan kasusnya Pak Roy Suryo ini kita masih bisa bilang selesaikan di meja hijau, biarkan pengadilan yang membuktikan, biarkan ini putusan hakim nanti yang akan menegaskan gitu, karena putusan hakim tentu tidak bisa diganggu gugat lagi. Mau kita percaya atau tidak percaya dengan putusan hakim, kita harus taruhlah percaya, kurang lebih seperti itu ya. Nah kalau misalnya yang Roy Suryo 2.0 ini, Pak Denny Indrayana ini, beliau itu sudah memikirkan sedemikian rupa ya cara untuk supaya meja hakim itu nggak terlibat. Jadi pure di persepsi publik aja. Sehingga beliau menyisakan ruang bahwa
loh saya nggak pernah bilang loh ijazah Mas Wapres itu palsu. Oke. Atau nggak ada. Yang saya bilang adalah kalau ada memang tunjukkan, saya kasih uang kayak gitu. Mas Bimo, secara hukum ini nggak bisa dituntut ya. Artinya kan kalau Mas Roy kemarin dengan Dr. Riva kan ada pencemaran nama baik gitu ya. Kalau ini secara hukum memang aman ya? Ya, dia udah hitung-hitung itu, udah hitung-hitung itu. Dia mungkin kebanyakan nonton drama Cina yang vertikal itu ya. Jadi saya pikir yang vertikal. Iya. Dia CEO yang menyamar ya kayaknya. Cara-caranya untuk mencari pembuktian tuh begitu gitu. Dia diadakanlah sayembara, kemudian dia tapi kan kita udah punya sistem hukum dan dia sudah sangat aware tentang itu. Maka itu saya bilang dia udah tahu ujungnya, makanya dia main-main di situ aja untuk bikin sensasi. Saya nggak ngerti tujuan jangka pendeknya apa, tapi jangka panjangnya saya yakin motifnya politik ya. Politik saya nggak tahu, Indonesia kan sempat lupa. Jadi dia mungkin kita akan lupa 2-3 tahun mendatang bahwa Denny Indrayana pernah bikin sayembara gitu. Sekonyol itu kalau misalnya ternyata kita udah bisa mendapatkan jawaban bahwa oh ini secara hukum ini salah gitu. Oh gitu, tapi kita udah lupa bahwa dulu itu bikin sayembara dan sayembara itu bikin heboh, lumayan engagementnya saya nggak tahu deh. Mungkin nanti Mas Sigit bisa jadi lumayan dapat AdSense lah ya. Selanjutnya tuh. Oke, karena waktunya memang terbatas gitu ya, dan jangan sampai sudut pandang ini berubah jadi sudut pundung tadi ya. Yang isinya membahas orang-orang pundung mulai dari Mas Roy Suryo sama Denny Indrayana, dan ya mungkin faedahnya juga hampir nggak ada. Maka saya akhiri dulu episode sudut pandang kali ini. Terima kasih untuk semua pemirsa Cokro TV.